Satu persatu, misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mulai terkuak. Kini motif pembunuhan Tuti dan Amalia pun mulai terjawab. Baru terungkap apa yang dilakukan Yosep setelah istri dan anaknya tewas, yang kata tersangka Danu dibunuh olehnya. Yayasan Bina Prestasi Nasional diduga menjadi alasan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dibunuh pada 2021 lalu. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan pengacara Muhammad Ramdhanu alias Danu. Pengacara Danu mengatakan yayasan itu harus diselidiki agar motif pembunuhan ibu dan anak di Subang terungkap. Bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar baru ketahuan motif kasus Subang, kata Ahmad Taufan. Melansir dari Tribun Bogor, Yayasan Bina Prestasi Nasional terletak di Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Yayasan itu terbentuk tahun 2009, dirintis oleh Yosep Hidayah dan istri mudanya Mimin. Mimin menjadi bendahara Yayasan Bina Prestasi Nasional selama 2 tahun. Posisinya kemudian digantikan istri pertama Yosep, Tuti Suhartini. Awalnya Yoris ketua yayasan sebelum terjadi pembunuhan. Yosep Dewan Pembina, Tuti bendahara, Amel sekretaris. Papar pengacara Yoris anak Yosep, Leni Anggraini. Selama menjabat, Tuti dan Amel mendapat penghasilan sebesar 10 juta rupiah, Yoris 10 juta rupiah. Sedangkan Yosep mendapat uang dari yang diberikan oleh Tuti. Setelah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah menempati jabatan sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, sedangkan Yoris Raja Amarullah menjadi kepala sekolahnya. Kata Yoris, Mimin kesel kali minta uang teh harus ke mama terus, kan mama bendahara. Mungkin ya, kata Leni. Informasi dari Yoris, kata Leni, sebagian staf di yayasan tersebut merupakan keluarga Mimin. Stafnya banyak keluarga Bu Mimin, katanya. Leni Anggraini menerangkan kesaksian Yoris, tak ada proyek bernilai fantastis di yayasan tersebut. Katanya hanya ada pencairan dana bos. Dana bos di yayasan tersebut cair 2 atau 3 kali per tahunnya, nominalnya sekitar 200 juta sampai 300 juta sekali cair. Dari satu yayasan bisa 1 miliar rupiah, itu bukan uang pribadi, buat sekolah, buat guru, gak mungkin bisa dimainkan ini, kata Leni. Namun begitu, Leni mengungkap kejadian tak biasa yang dialami kliennya Yoris. Beberapa waktu setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep mendadak meminta Yoris mencairkan dana. Yoris yang masih dalam kondisi berduka ditinggal ibu dan adiknya langsung naik darah pada Yosep. Ribut sama Pak Yosep. Belum ke mama udah bahas uang, makanya sama Yoris gak mau ikut campur urusan uang, ada pencairan oleh orang Pak Yosep. Ada 200 juta rupiah, Yoris gak ikutan katanya. Yoris tak terima ketika suasana masih bersedih, Yosep justru sibuk mengurus uang. Udah ngomongin duit, Yoris, coba cairkan itu uang, ini kan lagi sedih, kata Leni. Kepada Tribun News Bogor, beberapa waktu lalu, Yoris Raja Amarullah sempat mengaku dipaksa untuk kembali menjabat sebagai kepala sekolah. Ditarik lagi sama si papa Yosep, soalnya papa maksa Yoris buat ngejalanin sekolah lagi. Dulu lewat kades Jalan Jaga ya saya mengalah, kata Yoris lewat pesan WhatsApp. Ia mengaku sudah tak lagi menjadi pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sekarang mah keluar dari yayasan jadi kepala sekolah, kata Yoris. Kini polisi menetapkan 5 tersangka pada kasus tersebut. Kelima tersangka itu adalah M. Ramdhanu alias Danu, Yosep Hidayah suami sekaligus ayah dari korban, Mimin istri kedua Yosep, Ari Reksa Pratama anak dari Mimin, dan Abi anak dari Mimin.